kita sebagai warga Lurah Kapuk sangat kecewa sekali pada lurah kita, Pak. Itu, Pak. Nah, mungkin itu Pak saya sampaikan. Saya minta lah pemerhatiannya pemerintah. Kita orang kecil, Pak. Jangan pelek, tapi kedaulatan itu ada tangan rakyat loh. Bapak dengar itu, Pak. Berapa kali saya ketemu Bapak? Tapi Bapak nggak pernah dengar. Sampai hari ini Pak, ini saya sampai menangis mengatakan Pak, warga itu takut Pak, takut meninggalkan rumahnya Pak, takut meninggalkan rumahnya atas ancaman itu Pak. Kurang lanang Pak itu, beko. Bagaimana pemerintah hanya radius berapa meter dari sini memperlihatkan itu, bahkan lurah kan memperlihatkan itu. Kebun sayur di kota kecil, warganya melawan mafia tanah. Tanahnya hilang, tanahnya dijual. Baik warga, saat ini kita sedang mendapatkan audiensi dari gubernur berjumlah 10 orang dari perwakilan kebun sayur untuk audiensi dengan pihak gubernur dalam membacakan tuntutan kita sebagai wakil kebun sayur untuk mengusut dan menghilangkan mafia tanah yang ada di wilayah kebun sayur. Lab ini akan terus berjalan di saat proses audiensi sampai dengan selesai. Aduh, mantap lah kalian nih. Saya Raden Jelen Kadioso, saya dari Agra, pimpinan pusat aliansi yang kebetulan memang hari ini bersama kawan-kawan dari kebun sayur yang secara simpelnya bahwa kita ingin berjuang hak atas tanah dan bertahan dari rencana gusuran yang menurut kita mungkin saya mengantar ya Pak, mengantar bahwa ada 4 warga, ada 4 perwakilan dari kita itu yang akan membicarakan tentang lebih spesifik kasus-kasus. Pertama nanti mungkin secara inti Pak Andreas selaku Pak Ketua Aliansi akan menyampaikan poin inti dari apa yang kita lakukan hari ini. Dan yang kedua nanti dari kawan-kawan SPHP, Serikat Pekerja Hukum Progresif, yang kebetulan memang dia mungkin nanti akan berbicara tentang legal opinion-nya Pak. Terus yang ketiga ada dari perwakilan petani yang secara sejarah memang secara turun-temurun memang sudah tinggal di kebun sayur. Dan yang terakhir adalah korban yang mengalami gusuran secara paksa yang mungkin 4 itu Pak yang akan itu ya, 4 itu yang akan menyampaikan persoalan dari tapi saya mungkin diawali dengan Pak Andreas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada staf Jakarta Jajaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andreas, saya selaku Ketua Aliansi Kegiatan Warga Kebun Sayur yang ada di Kapuk, Kecamatan Jakarta Barat. Jadi saya ingin menyampaikan hari ini di sidang ini yang pertama bahwasannya dari Gubernur DKI Jakarta harus membuat bahwasannya dibuat oleh gubernur ini warga yang ada di kebun sayur ini sekarang sudah menempati kurang lebih selama 20 tahun ini Pak. Bahkan lebih itu 20 tahun, dan di tempat lokasi tersebut ini secara administrasi juga sudah berjalan, baik itu RT 6 RW 7, RT 5 RW 10, RT 15 RW 10, dan RT 16 RW 10 selama 20 tahun lebih. Selanjutnya, poin yang kedua, yang pertama, hentikan penggusuran secara paksa terhadap mafia tanah oleh pihak Sehrawati yang tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 21 April ini masih berjalan. Dan yang selanjutnya didekingilah oleh preman-preman bayaran. Yang selanjutnya, Ketua Aliansi meminta kepada pihak staf gubernur maupun gubernur DKI Jakarta harus membuatkan surat sertifikat terhadap warga kami yang ada di kebun sayur, dikarenakan sudah melebihi dari 20 tahun menduduki tanah tersebut,
Dan yang selanjutnya di poin nomor 4 meminta kepada pihak gubernur untuk membantu dan mendukung mengatensikan kepada BPN atau Badan Pertanahan Nasional agar menerbitkan sertifikat tanah untuk warga Kebun Sayur dan Kapuk Pulau, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Mungkin untuk tuntutan pada hari ini seperti itu, kami perwakilan dari warga serta saya juga selaku Ketua Aliansi Perjuangan Warga Kebun Sayur atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menyampaikan bahwa apa yang tadi disampaikan sama saya tuntutan untuk mungkin yang lebih spesifik nanti soalnya mungkin dari perwakilan SPHP yang menyampaikan tentang bagaimana legal kemarin. Silakan Pak Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang persoalan Kebun Sayur memang awal dari pertama awal bersama puasa. Tentunya sebelum kita melangkah ke gubernur sudah step by step. Pertama kita sudah menyurat di pihak kelurahan, namun diam dan tertidur Pak, pihak kelurahan. Diam dan tertidur. Wali kota pun begitu Pak. Jadi warga sudah banyak berupaya Pak. Karena kita menganggap bahwa terjadinya pembongkaran di lingkungan kita itu tidak dibekali oleh izin lingkungan dan tidak pernah menunjukkan bukti bahwa ada seorang yang mengaku mengklaim memiliki tanah, tidak pernah menunjukkan bukti bahwa dia mempunyai tanah. Bahkan sempat juga orang yang mengaku itu diundang oleh pihak kelurahan namun tidak datang. Harapan kami waktu itu diundang pihak kelurahan dan dia tidak datang, harus ada sikap pihak kelurahan, tapi tidak ada sikap. Akhirnya penggusuran itu dan tindakan premanisnya masih sampai sekarang masih berjalan. Terus yang kedua, memang secara administrasi memang kita sudah tercatat sebagai penduduk DKI Jakarta itu ya RT 2 RW Pak. Iya. Dan sudah lebih dari 20 tahun lamanya kita menduduki Pak. Hal itu sudah ada penduduk. Nah mungkin secara peraturan perundang-undangan Pak soal pendaftaran tanah kita punya hak untuk meminta itu. Nah, pas waktu itu ini sedikit cerita Pak. Pas waktu itu kita ke kelurahan Pak. Tanya warga surat apa? Kok tanya warga surat apa? Yang cuma memberikan surat itu pemerintah. Kita meminta. Yang jelas itu sudah menduduki lebih dari 20 tahun. Dari keterangan pemerintah itu sudah menjelaskan. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 Pak. Secara ini yang unsur-unsurnya kita sudah terpenuhi. Nah, tinggal sikap pemerintah mau nggak kasih kepastian hukum? Karena Pak, karena banyaknya konflik di lingkungan kita Pak, karena tidak ada hak kepastian atas sana. Maka warga itulah kita menuntut di sini. Kita minta juga kegiatan dan alat berat itu kita keluarkan karena tidak dibekali oleh AMDAL. Nah, karena tidaknya AMDAL Pak, itu banyak kemarin Pak pohon rubuh, orang kecelakaan di situ meninggal karena ada tanah merahnya ke jalan Pak. Itu Pak. Makanya ini kan serius sekali, tapi lurah menganggapnya ini kan enteng saja Pak. Itu kita sebagai warga lurah Kapuk sangat kecewa sekali Pak dengan lurah kita Pak. Gitu Pak. Nah mungkin itu Pak saya sampaikan, saya mintalah perhatiannya pemerintah. Kita orang kecil Pak. Jangan jangan pelek, tapi kedaulatan itu ada tangan rakyat loh. Bapak dengar itu Pak. Berapa kali saya ketemu Bapak? Tapi Bapak nggak pernah dengar. Iya, tapi kan Bapak yang gitu Pak. Kita warga Bapak loh. Kita kan sedang diskusi Pak. Ya, kita mencoba mencari terangnya. Karena kan semuanya ini kan terjadi sesuatu ini kan hasilnya dari komunikasi, kemudian berangkat pada landasan hukum. Dari sinilah baru kita cari nih jalan keluarnya. Hak setiap warga boleh, tapi kami kita kan nggak bisa berjalan tanpa adanya alasan. Lanjut, mungkin tambahan dari SPP. Ya, saya mungkin mau membacakan Pak supaya kita paham betul. Mungkin kita sebagai pejabat mungkin kurang memaknai undang-undang dasar. Tadi Pak kata bahwa ada dasar hukumnya. Saya akan bacakan dasar dari segala dasar hukum. Di pembukaan undang-undang dasar bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka segala penjajahan di atas bumi harus dihapus. Karena itu tidak sesuai dengan prinsip manusia. Tahap itu dasar dari segala dasar hukum kita. Warga Kebun Sayur itu kurang lebih dari 3.000 orang. Tapi hari ini diintimidasi oleh premanisme. Tapi pemerintah abai Pak. Pemerintah abai dalam hal ini kelurahan dan juga wali kota.
Wali kota kita minta kemarin datang, tapi tidak hadir. Tolong dievaluasi Pak. Begitu juga Kasor PP-nya, tolong dievaluasi. Dan juga saya mau bacakan Pak, tadi Bapak bicara soal dasar hukum, saya bawa undang-undang dasar. Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi. Setiap orang bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28 huruf A ayat 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan manfaat sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Saya membacakan berkaitan dengan pasal tanah. Pasal 33 disebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jadi di sini Pak, sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan mafia tanah. Yang mengklaim atau yang menyuruh premanisme datang ke sana itu atas nama Sri Herawati. Dia tidak pernah menempati tanah itu, tidak pernah mengelola tanah itu, dia tidak pernah hidup di situ. Sedangkan warga Kebun Sayur, dia hidup di situ, dia bersosial di situ, bahkan memilih gubernur pun di situ Pak. Bahwa di situ sudah ada pemilihan Pak, karena di situ ada RW, ada RT. Sesuai dengan tadi yang disebutkan oleh teman saya, 20 tahun dia berhak atas pendidikan. Yang gitu. Dan orang yang menyuruh tadi premanisme ini, Bapak colong cek dan suruh staf Bapak cek, dia ini banyak permasalahan atas tanah. Mungkin di sini, mungkin nggak ada yang tahu. Coba dicek, bahkan udah tetap sebagai tersangka. Itu Pak, tolong dievaluasi tadi. Saya khawatir jangan sampai masa aksi ini lari ke istana presiden. Kayak gitu. Makanya saya bilang, tolong Pak, hari ini Beko mengancam Pak. Beko masih begini ke rumah warga. Ibu ini yang sampai pingsan, yang rumahnya digusur, rumahnya dihancurkan. Lagi-lagi saya bilang Pak, tidak ada yang punya tanah di situ selain dari warga. Dasar hukumnya kalau Bapak mau cari, ada di Undang-Undang Dasar, ada di peraturan pemerintah, ada di PP 24 tahun 1997, PP terakhir itu 2021. Itu semua dasar hukumnya Pak. Dan sampai hari ini Pak, ini saya sampai menangis menyampaikan Pak, warga itu sangat takut Pak, takut meninggalkan rumahnya Pak, takut meninggalkan rumahnya atas ancaman itu Pak. Menganang Pak itu Beko. Bagaimana pemerintah hanya radius berapa meter dari sini memperlihatkan itu, bahkan lurah pun memperlihatkan itu. Ini tolong Pak, kalau kita mengaku negara kita negara hukum, tindak tegas itu Pak. Dia tidak pernah mengeluarkan surat apapun, dia tidak pernah bahkan secara paksa menggusur rumah ibu ini Pak, sampai pingsan. Mungkin pemerintah lihat itu berita, bahkan di Kompas TV di mana-mana juga merasa. Saya minta Pak, pastikan kami, berikan kami kepastian sesuai tadi amanat Undang-Undang Dasar. Pelindungan, pemenuhan hak asasi manusia ada di tangan negara, khususnya pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah, yaitu gubernur. Pastikan hari ini itu Beko bisa keluar Pak. Beko bisa keluar supaya masyarakat bisa aman, dan berikan kami pernyataan bahwa kami telah mendapatkan surat dari RT RW yang menyatakan kami sudah 20 tahun tinggal di situ. Supaya kami punya dasar, kami bukan tidak berani Pak beradu Pak, tapi kami taat hukum. Demikian dari saya Pak, dari Serikat Pekerja Hukum Progresif.
mungkin saya menambahkan sedikit Pak. Kita sempat baca di media bahwa pihak wali kota menyatakan statement bahwa itu urusan pemilik tanah dan yang penghuni tanah. Yang jelas di situ warga tidak ada namanya negosiasi, kita menolak keras. Yang ada adanya intimidasi Pak. Kan gitu. Bahkan sampai detik ini orang yang mengaku punya tanah tidak pernah mengeluarkan bukti kepemilikan tanahnya. Yang mereka lakukan tidak dibekali dengan undang-undang lingkungan, izin lingkungan, AMDAL dan segala macam. Pemerintah kok cuma diam kan gitu loh. Oke, Enggak, poinnya kan gini Pak, kita warga ini sangat besar sekali Pak. Saya paham itu penjelasan, tapi kan kita mau mencari keterangan karena di posisi ini saya coba ini udah selesai belum mungkin Pak Herman bisa menyampaikan ini sejarah tentang keluarga di Ya, kalau saya dari petani mengikuti masalah ini untuk bela warga kebun sayur ya Pak. ya, Mencari solusinya supaya gimana cepat ditanggapi lah. Ya, kalau masalah pertahanan nanti kita bicarakan atau berkelanjutan selanjutnya kalau ada penanganan dari gubernur. harapannya apa tuh? Ya, supaya aman dan nyaman seperti dulu lagi. Ya kan? Udah. Itu saja. Ya mungkin dari Ibu, Bu. Ada yang mau sampaikan? Ada yang mau disampaikan, Bu? Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini rumahnya dihancur. Ya, nama Pincat Tama. Saya pengusaha di situ. Ada surat izin untuk buka material di situ, tapi dengan tiba-tiba ada preman masuk, langsung dibongkar semuanya, semua barang-barang saya semuanya tidak ada lagi. Ya, saya lagi makan juga suruh cepat. Ekornya sudah di atas kepala saya. Saya takut Pak, saya sampai detik ini saya nggak bisa tenang hidup saya. Saya hanya seorang diri, suami saya sudah meninggal Pak. Mungkin kalau ada suami saya sudah meninggal Pak. Mungkin kalau ada suami saya. Hari ini saya akan diskusi terkait dengan yang saya bilang. Ewing, sementara kita jadi kan apa? Iya. Apa? kalau lagi berjuang ketua aliansi, kalau misalnya di lingkungan Ya, tampil ketua aliansi. Tapi kan ketua aliansi yang langsung bersentuhan dengan warga, karena ini lebih enak teh. Emang langsung honornya naik lagi Terus sensitif lebih. Jadi gini, karena kan tadi kita sepakat ya, telaah ini nggak bisa sebentar bos. Saya butuh diskusi lebih panjang. Penguasa kita, Ewing punya penguatan, Ewing udah kuat. Tapi dasar hukumnya nggak kuat, kenapa? Ewing bermodal atas dasar skripsi. Saya pikir ada landasan hukum kesananya. Nah ini saya mau bukan juga nih hukumnya. Ingatnya berskripsi kan jadi harus pendalaman lagi gitu loh Win. Jadi Pak, bukan kita nggak mau tutup mata nih. Ya, artinya gini, itu menyatakan itu kan resmi Pak. Itu BPN maupun apapun referensinya, itu tapi dicap bahwa itu adalah BPN. Lembaga negara kan nggak mungkin Pak dia sekedar ngeluarin iseng gitu. Iya. Kan ini sah itu Pak. Ada parpol. Sepakat. Gitu. Maksud saya pertama ya, kalau saya sih gambarannya sederhananya bahwa apa yang dinyatakan oleh Sri Herawati pada awalnya dia menggunakan dasar fair founding. Tapi nyatanya apa yang dibawa oleh pihak BPN bahwa memang fair founding sudah tidak berlaku. Begitu pun dengan aturan-aturan terakhir misalkan di PP nomor 18 tahun 2021 itu tentang fair founding yang sudah dinyatakan tidak lagi bisa berlaku. Artinya dikembalikan ke negara. Kalau misalkan dikembalikan ke negara, artinya yang akan mengelola itu adalah negara. Nah tapi kan persoalannya selanjutnya itu ada proses hukum yang kalah nih Pak BPN Pak. Pertamina oleh Sri Herawati baik itu di pengadilan negeri, pengadilan tinggi menang, tapi Mahkamah Agung kalah. Nah tapi kan baru keluar setelah PP nomor 18 tahun 2021 keluar lagi Pak. Pernyataan bahwa fair founding memang batal. Nah artinya kan sebenarnya secara hukum jelas itu Pak. Maksud saya gambaran baik itu putusan pengadilan dasarnya Sri Herawati jangan menggunakan fair founding ataupun BPN juga mengeluarkan dasarnya itu dan bahkan PP itu mengatur itu. Nah untuk masalah klien kita meminta agar mereka itu tidak melakukan aktivitas itu dan mengeluarkan alat beratnya mereka Pak. Ya Pak, sedikit Pak, karena tadi Bapak singgung soal putusan. Karena kebetulan saya pelajari putusan. Ya. Kalau kita baca di amar putusannya Pak, itu amar putusannya tidak ada memerintahkan pengosongan. Yang pertama. Yang kedua, cuma memerintahkan
Menteri ATR BPN untuk menerbitkan sertifikat. Itu terakhir putusan kasasi itu tahun 2019. Tapi saya baca semua argumentasi BPN bahwa dia tidak bisa menerbitkan itu karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya dengan adanya berlaku itu tadi. Dan juga mungkin kita paham Pak, apa sih sebenarnya air vapor bonding? Air vapor bonding itu milik Akbarat. Dan itu berjuang dulu para pemimpin kita untuk menyingkirkan produk kolonialisme tadi dengan berlakulah undang-undang pokok agraria. Begitu Pak. Di aturan konvensi undang-undang pokok agraria jelaskan hak barat itu tidak berlaku. Tapi dengan baiknya saat itu negara itu memberikan waktu sampai tahun 1990 diberikan waktu untuk didaftarkan, tidak didaftarkan kepada pejabat saat itu. Tapi hari ini itu tidak didaftarkan. Dan juga Pak, bahwa Sri Herawati dia bukan pemilik ERPA, tapi dia ada karena ada jual beli di kecamatan, yang dimana kecamatan sendiri itu tidak mengakui, tidak pernah ada terregister di kecamatan. Makanya ini selain dari dugaan produk mafia tanah, dan ini juga produk mafia peradilan. Karena ini sudah kita sampaikan juga ke Komisi 3 Pak, kita akan ke sana. Dan saya bilang Pak, dan supaya tadi Presiden tadi, supaya ada kepastian hukum, diterbitkanlah Kepres nomor 32 tahun 79. Di situ Pak, dalam hal menimbangnya, saya bacakan Pak ya, bahwa dalam rangka menyelesaikan masalah yang ditimbulkan karena berakhirnya masa waktu hak atas konvensi hak barat pada selamat-lambatnya tanggal 24 September 1990 sebagai maksud dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang peraturan pokok agraria, dipandang perlu untuk digariskan pokok-pokok kebijaksanaan dan mengarah kepada usaha menunjang kegiatan pembangunan umum dan pembangunan di bidang ekonomi khusus. Saya bacakan di pasal ini Pak, tanda-tanda ini di pasal 4-nya Pak. Karena kita sedang tidak mengadvokasi izin, tapi dasarnya kita sedang tidak membahas tentang opini hukum. Iya, maksud saya supaya ini dasar abang ini kaitannya dengan putusannya MK itu kan baru diinformasikan ke saya. Ya. Nah, saya coba dalami dengan tim hukum nanti bagaimana. Betul. Tapi apa yang disampaikan tidak ada yang salah ya. Tapi gini Bapak, Ibu sekalian, Gubernur cukup prihatin atas kejadian yang ada. Oleh sebab itu dia serius untuk menangani hal ini. Oleh sebab itu hari ini saya mencoba mendengarkan. Tapi sekali lagi Mas sebagai juru bicara keresahan warga, beri ruang untuk berkomunikasi di dalam. Ini bukan perkara hukum antara milik ini disobot milik ini, bukan. Ini masalah yang berkelanjutan, masalah yang terus berjalan dari era ke era, masa ke masa yang tiba-tiba kami hadir. ya, apa mungkin maksudnya baru sampai riset dulu semua rumah warga gitu Pak? Bukan Saya pasti ke sana arahnya. Kalau arahnya opininya ke sana, itu sudah dilaksanakan, sudah terjadi. Nah, yang kita cari jalan keluarnya apa sih? Kalau kita cerita tentang fakta hukum ya kami juga belum terima, karena bukan ranah kami. Kami harus butuh waktu untuk mendalami. Oh kamu begitu kenapa Pak Wali? Kenapa? Kamu jadi bacakan kenapa? Pak Lura bagaimana? Ini semua kami harus kumpulkan dahulu. Kalau bicaranya kejadian sudah terjadi Pak, kami untuk menyikapi ini kami butuh proses. Makanya saya terbuka. Kita catat-catatan nomor HP. Saya tidak tertutup kok hal ini. Saya mau dapat informasi dia paling itu adalah dari orang-orang yang dari awal memproses ini. Tapi kalau tumbuh kembang, tahun ini dia hadir, tahun ini dia ikut serta, tahun ini dia ikut serta, putus Pak cerita itu. Saya butuh dari awal, sehingga penanganannya lebih objektif. Peran pemerintah ini memberikan titik terang ya, tapi kami harus tahu dulu duduk perkara yang sebenarnya. Pak Lurah memberitahu ada kejadian, tapi masalah kok bisa ada busur-busur, dia nggak bisa menceritakan kenapa, karena hukum yang bicara. Kita tidak terlibat, tidak. Nah ini yang harus kita dalami bersama Bapak-Bapak. Sekali lagi izinkan kami, saya pribadi, Mas Ewin, terbuka sama saya kita ngobrol. Karena waktu ini kan panjang ngobrol. Saya terbuka kok, kapan mau datang saya terima. Mau telepon saya 24 jam saya terima.
Saya bukan tipikal yang lari dari kenyataan, enggak. Tapi saya harus bicara untuk membantu kalian. Sepakat tidak? Izin, Baik. Mas. Jadi kalau saya lihat rangkaian cerita dari Bapak tadi kan bahwa ada prosedur hukum atau mekanisme yang perlu dijalankan. Oh tidak? Artinya sebelum ada satu keputusan, kan ada pertimbangan kebijakan. Mohon izin Pak. Artinya sini, dia urgensinya sekarang adalah, saya bukan kesampingkan, tapi saya lihat urgensi yang dimana ada sekelompok orang melakukan suatu kegiatan. Baik. Itu menjadi prioritas ya? Iya, betul. Yang dimana di sini kita ketahui bersama terkait dengan melakukan aktivitas itu kan itu ada dampak lingkungannya. Baik. Ketika kita terjun ke sana, tentunya sampai saat ini detik ini pun mereka tidak menunjukkan apa dasar atau menunjukkan surat AMDA, analisa dampak lingkungan. Baik. Oleh karena itu pertanyaan saya sekarang, siapa yang mengeluarkan itu Pak? Kan dari Bapak juga atau wali kota atau gubernur. Makanya kita cerita dulu Pak. Ya artinya begini Pak, kepada siapa lagi yang mengandung? Baik. Kalau bukan Bapak. Yang saya ingin katakan saat ini Pak, mohon izin. Bapak kan tahu yang disampaikan oleh ibu ini tadi, rekan-rekan saya, bahwa di sana itu gusur rumah dengan cara paksa tanpa sebelum sebarang negosiasi yang baik. Baik. Jadi kami mohon Bapak di sini untuk tinjau atau membuatkan suatu keterangan, bukan hanya melakukan suatu menghentikan aktivitas, tapi bagaimana mereka keluarkan dari objek tersebut. Pertanyaannya kenapa? Sampai saat ini tidak menunjukkan satu surat. Dan kalau kami melakukan pengosongan atau melakukan mengusir mereka, itu kan bukan ranah kami sebenarnya. Itu kan ranah Bapak. Yang pertama Bapak sudah punya hak. Mana surat AMDA-nya? Yang penting itu kan pengurukan yang tinggi 1 meter. Oke, ini keharapan Bapak dengan Ewin hampir sama diluruskan oleh Mas Raden. Poinnya saya tahu ada poin utamanya stop semua kegiatan yang ada. Kira-kira gitu ya. Alibinya adanya kegiatan tanpa izin. Kira-kira gitu ya. Nah ini semua kalau hari ini kita putuskan tanpa adanya pembicaraan atau keputusan dari pimpinan, ya ini saja harus saya bawa juga untuk ngobrol. Nggak bisa langsung ayo kita putuskan, kita cek. Itu kan cuma janji-janji saja. Tapi hari ini saya akan bawa masalah ini. Saya akan sampaikan dulu. Saya akan rapatkan dulu. Tadi saya bilang saya butuh waktu untuk melakukan komunikasi. Kalau sekarang Pak, kalau begitu nggak bisa. Pak, peran kami bulan puasa sudah dilakukan penyetopan. Jadi ingin Pak, sekali lagi saya katakan, kenapa saya mengatakan demikian? Baik. Kalau berbicara historis perjalanan aktivitas yang di sana itu kan tentunya kita ketahui bersama sebelum Lebaran bulan Maret Pak, izin. Yeah. Lalu kalau ada sebuah pertanyaan, Bapak nggak tahu, bagaimana mungkin secara struktur birokrasi ini atau Bapak sebagai lurah tidak mengetahui itu? Nah, ketika di sana ada aktivitas ilegal, tadi kan Bapak menjelaskan kalau tidak salah bahwa ada rangkaian proses paling kami koordinasi. Saya anggap itu mempersulitkan dan gampang Pak kalau menurut saya. Oh, bagaimana kira-kira baiknya harus bagaimana Pak? Bapak telepon, panggil yang bersangkutan, hentikan aktivitas, keluarkan deko itu sepanjang sebelum ada negosiasi atau kesepakatan. Jadi ini kan belum ada suatu jadi asumsi Bapak, pemerintah punya hak untuk melakukan hal apapun, kira-kira gitu ya? Sepanjang itu dia langkahnya orang tersebut dia melanggar prosedur. Nah, saya mau manggil Bapak nih, contoh kasih saya asumsi ya, Pak. Ya. Saya mau manggil Bapak, saya nggak kenal nih. Ya. Tiba-tiba saya datang ke rumah Bapak, Pak datang ke kantor saya gitu, kira-kira gitu. Melalui bersurat kan Pak? Nah, proses nggak? Kira-kira gitu. Nah, pertanyaan saya gini, PT-nya PT apa nih Pak? Kan Bapak hari ini bicaranya ke saya nih. Enggak PT Pak. Ya pribadi. Nah, yang ngasih data siapa nih? Bahwa saya harus manggil sini. Artinya kenapa saya butuh waktu untuk komunikasi, pendalaman ini semua. Kita ini kan pemerintah pusat, bukan pemerintah wilayah. Atau ini kan semua saya pastikan dulu semua cerita yang baik dan benar. Saya tambahkan gini. Baik. Kalau terkait kegiatan proyek di depan itu pengurukan tanah merah dan PEKO itu, tentunya kan memang cara SOP-nya kan mungkin sudah diatur dalam Pergub ataupun dalam lingkungan. Pergub nomor 2 boleh kasih referensinya? Ada Pergub nomor 2 dalam lingkungan. Ada kajiannya? Karena setiap prinsip kan kita mau menyelesaikannya Mas. Betul. Ini Pak, kita sebagai pengurus aliansi mungkin alhamdulillah juga udah bosan lah ya untuk datang ke lokasi dan tidak menemukan soalan ini. Ini mungkin dari dia gubernur bisa tinjau lokasi tersebut Pak. Iya. Jadi kapan ada waktunya dan keinginan kami
tolong fasilitasi temukan kami terhadap pihak Herawati, Pak. Baik, itu poinnya ya. Nah, jadi tadi gini, jadi sebenarnya begini, satu poin bahwa dasar akhirnya kenapa tadi saya mengajukan untuk dari pihak gugat mengeluarkan surat rekomendasi sementara untuk menghentikan kegiatan di lahan di kebun sayur itu sampai adanya negosiasi antara masyarakat dengan Herawati. Nah itu siapa yang akan fasilitasi ya? Kita harap bahwa pihak gubernur lah yang akan memfasilitasi itu. Tapi minimal untuk saat ini dari aktivitas kita hari ini kita punya bekal bahwa tidak akan ada kegiatan lanjutan dari pihaknya Sri Herawati itu sampai adanya negosiasi ataupun mediasi antara pihak Sri Herawati dengan masyarakat. Ini pandangan-pandangan ini saya tahu semuanya berdasarkan harapan yang besar terhadap pemerintah daerah ya. Tapi Bapak Ibu sekali lagi saya dari Syawahi, hari ini saya baru mendengar, hari ini saya baru bertemu, hari ini saya baru tahu apa yang terjadi. Tapi semua ini saya harus melaporkan dan saya akan mitigasi lebih dalam. Kalau memang tujuan pertama adalah memberhentikan kegiatan, biasanya akan pertama. Tapi saya coba bicara dulu. Nggak bisa dipaksa kami untuk memberhentikan sesuatu yang kami tidak tahu. Dan seharusnya kan logikanya kan mungkin gini Pak, kalau memang ada isinya pasti kan wali kota sudah tahu kan gitu. Bukan loh, Mas Erwin pahami dulu. Kalau seandainya ini analogi Mas Erwin merasa rumah ini lahan Mas, saya masuk ke Mas, dia melakukan kegiatan, pemerintah melarang, kira-kira analogi gitu. Saya harus datang dulu, saya harus panggil dulu, saya harus bicara dulu. Nggak bisa untuk saya memberhentikan semua kegiatan masyarakat atas dasar pemerintah daerah. Nggak boleh saya melakukan hal itu. Atas laporan warga, laporan udah tertulis, oke, ini atas laporan warga. Kita mediasi, kita panggil. Tidak bisa Pak, duduk-duduk saya gubernur, saya pemerintah daerah, datang memberhentikan semua kegiatan masyarakat, nggak bisa Pak. Saya harus memanggil, saya harus menerbitkan izin nih Pak, jangan ajak kami untuk kami tahu keresahan, tapi kami juga punya porsi untuk bicara itu. Iya Pak. Tapi yang jelas artinya kan memang sudah ada pengurusan, kalau sekarang pengurusan lingkungan kayak dibongkarnya rumah warga, terus tanah merah di lingkungan warga itu kan diatur dilarang sama pemerintah Pak. Oke, kalau memang seperti itu Pak, tapi yang jelas Pak, kita minta jaminan bahwa dihentikannya itu beko itu untuk sementara sambil kalau memang pihak Herawati dia melakukan tolong panggil, temukan sama kita. Itu yang dari dulu kita minta dari Pak Lurah ya Pak Lurah. Sampai dipanggil juga, tapi kenapa nggak hadir? Tapi kalau memang tidak bisa. Baik, pertajamnya gini Pak Erwin. Iya. Pertajamnya warga meminta dimediasikan antara pemilik lahan yang mengaku memiliki lahan dengan warga. Kira-kira itu yang pertama ya. Gini Pak. Yang kedua, masalah pemberhentian kegiatan. Kira-kira gitu loh. Iya. Jangan menyayap nih Mas Erwin. Iya. Analogi opini hukum yang kamu bangun harus berstruktur Mas Erwin, sehingga tidak membangunkan opini orang. Anda dasar opininya tidak kuat. Ini saya pertegas. Opsi Anda mengajukan permohonan kepada kami adalah untuk mempertemukan itu dulu. Ya. IDP-nya jangan dikembangkan di dalam opini hukum. Kedua, meminta bantuan pemerintah daerah untuk memberhentikan dulu kegiatan. Itu dulu tujuannya. Sepakat? Sepakat Pak? Bapak-bapak Ibu sepakat? Oke, gini Pak. Kita minta diberhentikan dulu sampai dengan ditemukannya. Ditemukannya Herawati. Jadi sebelum ada pertemuan kita dengan pihak yang melakukan pundak dana, tapi berhentikan dulu. Kami coba, tapi kembali lagi. Kita sudah sepakati dua hal ya Pak. Kita sepakati dua hal ya Pak Raden. Karena gini Pak, saya minta kalau misalkan yang seperti itu, kita minta saya sebenarnya betul jawaban. Baik. Ketika itu dalam proses ya Pak, dalam progres, ternyata besok misalkan ini Pak. Baik. Dihadapkan dengan pihak Sri Herawati, Alif Preman dan Beko. Baik. Terus apa yang harus kita lakukan? Masyarakat nih Pak. Nah kalau Anda bertanya sesuatu belum terjadi, nah kami ini kan harus diskusi dulu. Harapan warga, tuntutan warga begini Pak. Oke, temukan. Setelah ditemukan apa yang harapan kalian? Nah kalau kalian meminta kami untuk mengetahui apa yang, ya kan ini pertanyaan dua ya Pak. Dipertemukan dengan Bu Hera ya. Kedua diberhentikan kegiatan pembongkaran ya. Gitu kira-kira ya. Semua ini dapat dijawab setelah terjadi
pertemuan dan komunikasi. Tapi kami coba untuk mediasikan, Pak. Ya, tapi mungkin coba kita clearkan ya Pak ya. Kita untuk meminta penghentian dulu sementara, kan gitu, ya kan? Ada jaminan juga tertulis pemerintah Pak. Jaminan apa, Pak? Ya maksudnya tertulis, maksudnya kan jangan sampai ada kegiatan sebelum dipertemukan sama orang yang mengaku pemilik tanah. Pak, tadi seperti yang lebih saya katakan, ini rumah Bapak. Saya nggak tahu ini rumah Bapak atau bukan. Tiba-tiba saya datang memberhentikan Anda. Saya salah sebagai pemerintah, Pak. Beri kami waktu untuk bertemu dulu. Ini rumah Bapak nih. Benar atau tidak ini rumah Bapak? Kami, pemerintah tidak bisa mengintervensi melakukan apapun kegiatan yang ada dalam rumah Bapak. Sepakat nggak itu? Izin Pak, mohon maaf. Mau lagi-lagi saya bicara. Boleh. Jadi saya lagi-lagi sampaikan dengan ini urgensi. Kenapa rekan-rekan tadi sampaikan itu? Karena ada informasi yang liar, saya katakan bahwa tidak ada kegiatan yang berkelanjutan lagi. Ada, tidak ada? Ada kegiatan yang berkelanjutan lagi di tempat tersebut. Terkait pembongkaran itu. Nah, oleh karena itu yang kami tanyakan kepada Bapak kan ini kan sampaikan tadi bahwa kami konfirmasi dulu, dalamin dulu. Nah, yang kami ingin katakannya begini, Pak. Kira-kira apa sikap Bapak supaya menyampaikan kepada mereka Bapak ikutin aja prosedur dulu. Artinya di sini Bapak bertanya apa kira-kira jawaban saya gitu ya? Iya. Tindakan saya karena ini yang ditakutkan oleh warga, Pak. Itu karena beberapa hari ini kan yang ada informasi bahwa melakukan kegiatan lagi, Pak. Saya mohon mungkin Bapak sebagai pemerintah dalam hal ini untuk melakukan pencegahan, Pak, ini itu maksudnya. Makanya itu, Pak, kita kembali lagi pada harapan mungkin jangan mengembangkan opini gini. Kami tidak bisa melakukan apapun sebelum melakukan mitigasi terhadap kejadian ini, ya Pak. Apapun yang harapan Bapak, saya tahu itu kesannya nanti timbul. Tapi dua hal yang menjadi dari penanganan, sepakat Pak? Pak Raden, Pak Ewin, sepakat ya dua hal? Kalau saya sepakat, menurut saya. Kita jelas. Iya. Tadi yang saya sampaikan di awal ada 5 ya. Iya. Baik. Artinya kita sebenarnya butuh apakah ini akan di ACC atau tidak. Sebenarnya kan itu dulu nih Pak. Oke, tadi jawabannya adalah on progress. Nantilah kita akan berjalan seiring dengan prosesnya Pak. Iya. Bapak kumpulin segala macam dan oke, artinya kan secara tidak langsung poin kita diterima nih Pak. Kan itu. Tetapi dengan catatan ini harus dibahas dulu dengan beberapa pihak. Ya. Terus yang kedua, ketika Bapak tadi mengajukan bahwa satu proyek itu akan dihentikan, terus yang kedua berbicara tentang akan dihentikan belum Pak? Belum sampai akan dihentikan atau iya, tidak? artinya kan tadi yang tadi Bapak sebutin 2 poin itu keinginannya warga yang tadi Bapak sebutkan satu dihentikan. Yang kalian sampaikan? Iya. Bukan yang kami sebutkan, tapi mengulangi apa yang kalian sampaikan menjadi garis bawah, garis merah. Betul. Ya, artinya kan 2 poin tadi. Ya. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kembali lagi pada tuntutan kita itu ada 5 Pak. Baik. Gitu ya. Itu bukan hanya sekedar menghentikan proyek ataupun bicara tentang bertemu dengan Sri Herawati. Bahkan sebenarnya Pak, kalau misalkan emang bicara tentang pengakuan hak atas tanahnya, nggak ada wewenang Sri Herawati untuk kembali masyarakat. Yang butuh adalah masyarakat BPN. Baik. Kan itu Pak. Kalau misalkan Bapak malah memfasilitasi masyarakat dengan BPN itu lebih baik dibandingkan kita difasilitasi oleh Sri Herawati. Tadi kan kita tidak ke arah sana Pak. Ya. Tiba-tiba timbul nih, berkembang nih harapannya nih. Kan tadi kan ada 5 Pak ajuan. Iya, masalah BPN. Poin yang kelima tadi ya bukan ranah kita. Ini kita belum melakukan komunikasi ya atau tidaknya. Kalau hanya komunikasi dengan BPN, ya bisa-bisa saja untuk berkomunikasi. Betul Pak. Maksud saya gini Pak. Tadi, nah kan tadi saya bilang ada tuntutan ada 5. Tidak ada satupun poin yang kita menginginkan bertemu dengan Sri Herawati. Kan itu Pak. Tapi kan kita hanya meminta pihak gubernur tadi satu menghentikan proyeknya. Oke. Kan itu terus yang kedua ganti rugi. Ganti rugi yang tadi yang dari rumah yang dihancurin kan itu. Kan itu hanya 2 ada pihak ya. Iya, artinya kan kalau misalkan memang mau seperti itu, berarti kan kita sebenarnya kan butuh jawaban. Oke. Kalau misalkan nanti kita akan fasilitasi ke pihak Sri Herawati untuk membahas 2 hal tadi. Baik. Kan itu Pak. Oke. Kalau misalkan hanya untuk bertemu dengan Sri Herawati, pasti kan hanya membahas poin tadi. Baik. Tapi kan tuntutan kita ada 5. Tapi salah satunya adalah bagaimana pihak gubernur juga membantu rekomendasikan untuk APR BPN mengasistensi. Oke. Bagaimana keinginan warga. Nah, itu sebenarnya yang lebih kita harapkan. Oke. Nah, bahkan yang sementara ini yang sebenarnya mendesak Pak, itu dari kelurahan
dari tingkatan ke kemarin wali kota itu hanya satu sebenarnya permintaan kita, mengeluarkan surat agar jangan ngerjain dulu lah mereka, gitu doang Pak. Sebenarnya di situ dulu. Nah nanti prosesnya akan kita akan lakukan lagi segala macam. Ayo kita akan bertemu lagi kan itu Pak. Mas Raden, ini harapan-harapannya ini kita berujung ke Anda ya. Sepakatnya merujuknya ke harapannya beliau ya. Jadi gini, segera saya bahas. Itu mohon kiranya nomor HP-nya untuk kita berkomunikasi lebih. Ya, atau kita tunggu sampai ada putusan dari pembahasan itu. Kita tunggu di itu hak kalian. Ya, tapi ada kegiatan masyarakat yang juga harus kami tangani, baik di pulau, baik di mana-mana, hal yang sama. Tapi kalau khusus untuk kan kami baru tahu hari ini ya, tolong juga beri kami ruang untuk berkompromi. Ya, artinya berarti kan untuk saat ini ya, untuk saat ini belum bisa mengeluarkan secara tertulis apa yang menjadi tuntutan kita ya, yang di poin pertama tuh Pak. Oke. Memberhentikan ya? Bukan memberhentikan, poin pertama tadi masalah pengakuan bahwa masyarakat secara fisik memang masalah. Itu jadi Pak. Ya, artinya kan intinya tadi itu. Artinya dari 5 tuntutan kita. Untuk saat ini pihak gubernur tidak berkenan mengeluarkan surat rekomendasi dengan alasan. Bukan belum berkenan, dengan alasan. Belum Pak. Tidak ada statement bahwa kami tidak melakukan apapun. Bahwa kami tidak menyetujui apapun. Di sini asumsi yang timbul. Kami perjelas di sini. Kami memediasi semua problematika yang ada. Kami lakukan listing apa yang kalian jadikan harapan. Kita pertajam bahwa tuntutan kamu kita pertegas, kita perjelas. Nanti semakin berkembang semakin clear. Dalam arti kalau kita duduk bersama-sama ini begini rame nggak akan ketemu karena kenapa? Opininya banyak. Kita sudah memperkirakan. Tadi sekali lagi dalam hal ini tidak ada statement apapun. Ya, artinya kan hari ini yang diminta oleh warga untuk secara tertulis itu kan tidak bisa dikeluarkan oleh pihak gubernur. Tuntutannya? Ya. Ya, sekarang ini kan harus dikomunikasikan dulu. Ya. Minimal kan sebenarnya kalau kita mengirim resmi nih Pak, kita resmi ngirim ke gubernur ke sini kan untuk melakukan masa segala macam. Jadi kita alhamdulillah terima nih Pak provinsi. Dan harapan sebenarnya ada notulensi. Kan itu Pak. Nah minimal dari hasil notulensi apa yang diinginkan oleh warga kan itu Pak. Di dalam notulensi itu bahwa memang ya untuk saat ini kita minta jawaban dari pihak gubernur secara resmi nih Pak. Ini secara resmi bahwa apa tanggapannya. Itu Pak. Kalau misalkan memang tanggapannya adalah belum bisa mengeluarkan surat tertulis, kita minta itu minimal kita punya tanggapan. Mau mengabulkan pengajuan kami atau memang belum misalkan ya dengan deskripsinya belum ini dengan proses segala macam itu nggak soal. Tapi minimal kita membutuhkan satu lembar tulisan yang dikeluarkan oleh pihak gubernur. Itu saja Pak. Baik, sekali lagi diperjelas, dipertegas. Tidak ada statement apapun dari pihak pemerintah daerah terkait tuntutan kalian saat ini. Kami perlu komunikasi dahulu dengan pimpinan atas mediasi ini. Kalau hasil mediasi ini dipaksakan kami untuk melakukan sebuah keputusan, kami kan harus dalami dulu sebuah kronologis Pak. Sekali lagi, Anda datang ke sini, kami terima. Atas apa sih? Karena kami ingin mendengar, ya kami ketemuin. Ujung-ujung datang kami dimintain pertanggungjawaban. Dasar kami apa Pak? Kita nggak minta pertanggungjawaban pihak gubernur Pak. Karena di tuntutan kita itu tidak ada permintaan pertanggungjawaban kepada pihak gubernur. Tidak ada sama sekali Pak. Tidak ada sama sekali. Kita hanya meminta kepada pemerintah kita nih Pak. Pemerintah kita untuk mengeluarkan surat. Itu saja. Bukan untuk bertanggung jawab. Nggak ada kita Pak. Tuntutan kita nggak ada Pak, sama sekali itu nggak ada sama sekali. Baik, meminta tanggung jawab. Sebenarnya narasi ya, Anda meminta kepada saya, pada pemerintah daerah untuk memberikan statement tertulis atas tuntutan orasi, atas tuntutan demonstrasi ini. Pertanyaan saya balikan kembali Pak, izin tolong. Anda datang mendemonstrasi, kami terima, terbuka, mediasi terjadi. Pokok permasalahan kami nggak tahu. Kami harus ngobrol dulu. Makanya saya undang Bapak. Pak, kita duduk bersama nanti yuk. Ya, kita clear nih permohonannya. Betul. Kalau hari ini kita obrolin semuanya duduk
tatap muka bersama lebih konkret kepada yang berkenan ya. Ini Pak, boleh. Iya. Jadi gini, saya Ciko Hakim status. Jadi intinya gini, analoginya bos. Gue ini hampir sehari 3-4 kali menerima tamu di Sabang. Kita anggap saudara-saudara yang hadir ini tamu. Ya, kita nggak usah ngomong demonstrasi dan lain-lain. Semua tamu itu punya kepentingan. Mereka membawa surat, mereka membawa aspirasi, mereka membawa keinginan masing-masing. Ketika saya mendampingi ini, analoginya adalah ketika kita menerima, tidak serta-merta Pak Gubernur atau dari pihak kami selalu membalas dengan surat hari itu juga. Artinya apa? Ketika dalam pertemuan selalu hadir pihak-pihak terkait, instansi-instansi terkait. Ada kepala dinas, ada kadang-kadang ada camat, ada lurah dan lain-lain. Dan selalu Pak Gubernur mengatakan, ya udah diinventarisir, nanti ditindaklanjuti ya. Itu maksudnya yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Jadi nggak bisa lu datang dengan surat, lu kita harus balas dengan surat, nggak begitu prosesnya. Tapi artinya ini serius kita dalami dan saya jamin, saya nanti juga share nomor teleponnya saya dan semua yang hadir di sini. Mohon maaf Pak. Dan pasti kita jamin untuk ditindaklanjuti. Ya, Artinya banyak informasi-informasi baru yang kita dapat yang perlu juga kita mencocok-cocokkan dengan informasi lain yang kita dapat dari tempat lain. Gitu. Nah, artinya memang satu kita butuh notulensi akhirnya Pak. Hasil notulensi pertemuan ini yang di bawahnya kan tadi yang saya sampaikan bahwa pihak gubernur akan menginventarisir terlebih dahulu. Cukup itu saja dulu Pak. Agar kita bisa mengumumkan nih ke masyarakat bahwa saat ini pihak gubernur dan hadir dalam pertemuan itu A, B, C, D, E, F, G ya kan? Saya rasa kayak gitu. Makan saja ya. Sampai depan mungkin beberapa hari ini paling 1-2 hari ini kita akan betul ya. Nah, harus ya, artinya tadi yang tadi Bapak sampaikan di dalam notulensinya juga akan mengajukan bahwa 1 ataupun 2 hari ini kita akan mengadakan pertemuan lanjutan, misalkan kayak gitu. Nah, itu yang lebih follow up. Nah, itu untuk follow up lanjutan secara makanya tadi kita minta notulensi itu kalau misalkan memang tuntutan 5 kita kan ini belum diterima atau tidak diterima sebenarnya Pak. Kan itu. Tapi kita butuh dari hasil notulensi itu bahwa secara tertulis pihak gubernur menerima tuntutan masyarakat, tapi akan menginventarisir lanjutannya, misalkan di pertemuan 1 atau 2 hari selanjutnya. Itu kita butuh tertulis itu ya Pak. Baik Mas Haris. Clear ya, kita mungkin bapak-bapak nanti hari ini saya coba komunikasikan lagi. Mas Radin berapa Mas Radin? 0812 0812 13 apa tadi Mas Radin? Agraf. Tanggal ini ya? Tadi di tempat ya. Asli saya rumah tangga. Iya kan? Ini tanggal nama. Oh iya, ini tanggal di Cikupa ini. Magelang. Ya waktu saya turun di Pasar Temi. Iya. Karena pusat Pak masyarakat nasional. Aliansi ya? Iya, organisasi Pak. Saya pernah ketemu di waktu sampai di itu. Sony. Oh kita enggak. Bukan, waktu itu kita coba integrasi. Kok bisa sampai ke tanggal Pak? Ini kalau kita nasional Pak, organisasi nasional. Kalau nggak ada. Bro, thank you ya. Nanti kita Iya Pak. koordinasi ya. Kalau ada yang mau jatuh nomor siapa? Nanti tinggal di share aja. Iya Pak. Oke. Ini mudah-mudahan udah lama ya. Terima kasih Bang. Ada